Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita masih membahas soal apa yang ditunjukkan atau dipertontonkan oleh Roy Suryo, Tifa, dan gerombolan mereka ya. Masih membahas soal bagaimana mereka katanya melakukan investigasi pencari fakta sampai pergi ke makam keluarga Pak Jokowi dan kemudian membangun framing fitnah berdasarkan asumsi mereka ya, berdasarkan asumsi mereka yang kemudian mereka katakan sebagai cek fakta, cek kebenaran, padahal itu hanya berdasarkan asumsi mereka. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin makam itu dibangun di tempat terpencil, tidak mungkin katanya bahwa keluarga orang Jawa dilakukan makamnya seperti ini dan seperti itu. Dibangunlah framing-framing fitnah sama Tifa ya, yang mengaku dokter tapi moral adabnya benar-benar hilang. Bisa dikatakan manusia ini manusia biadab teman-teman. Dan sontak saja itu memancing kemarahan para pendukung Pak Jokowi. Memancing kemarahan masyarakat Indonesia geram dengan apa yang mereka hadirkan hari ini. Karena itu adalah hal yang tidak pantas. Dan mereka dikatakan oleh berbagai masyarakat bahwa sudah melewati batas wajar apa yang mereka lakukan hari ini. Tidak puas mereka melakukan serangan fitnahan kepada keluarga Pak Jokowi yang masih hidup. Mereka kini melakukan fitnahan atas keluarga Pak Jokowi. Makamnya pun difitnah, bukan makam tersebut ya, bukan makam keluarga Pak Jokowi. Mereka mengatakan hal yang tidak di sana teman-teman, dan itu membuat masyarakat geram. Saya secara pribadi pun geram dengan apa yang dilakukan oleh Tifa ini ya. Makanya ini adalah video kedua saya membahas soal bagaimana rakyat harus tahu bahwa manusia-manusia ini, Rismon, Roy Suryo, Tifa adalah manusia-manusia biadab yang kita harus menyetujui apa yang dikatakan oleh Prof. Iyas bahwa mereka adalah musuh bangsa. Karena yang mereka pertontonkan hari ini melabel diri mereka dengan akademisi, dengan peneliti, tapi yang mereka pertontonkan adalah sesuatu yang absurd, adalah sesuatu yang benar-benar mempermalukan akademisi itu sendiri. Dengan hal-hal gila yang mereka lakukan ini teman-teman, coba kalian bayangkan. Membangun asumsi-asumsi liar untuk membenarkan kebohongan fitnah mereka, berdasarkan kebencian-kebencian mereka kepada Pak Jokowi yang kemudian sampai meneliti makam keluarga Pak Jokowi. Saya nggak mau mengutuk mereka, tapi masyarakat Indonesia mengutuk keras apa yang mereka lakukan hari ini. Banyak yang WA ke saya, banyak yang DM ke saya. Bang, ini link videonya. Coba bang, bagaimana perasaan Pak Jokowi. Mereka datang ke makam keluarga Pak Jokowi. Mereka melakukan investigasi di sana dan kemudian mereka fitnah. Bang, coba lihat bang, mereka sangat keterlaluan. Bang, coba bang, demi Allah mereka sudah kelewatan batas bang. Banyak yang sedih, banyak yang marah, banyak yang geram. Lantas mereka juga mengatakan, bang tolong bang, kenapa mereka masih dibiarkan melakukan hal-hal seperti ini. Coba kalian bayangkan. Sampai detik ini loh teman-teman. Terus menerus membangun segala macam asumsi liar mereka. Menganggap segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah sebuah kesalahan. Adalah sebuah karangan. Ijazah mereka katakan dipalsukan, makam mereka katakan palsukan, bahkan diri Pak Jokowi pun sendiri mereka katakan itu Jokowi yang palsu. Coba kalian Pak, ini akademisi dari mana? Peneliti yang dari mana ini? Ya, ini peneliti ODGJ ini teman-teman. Gila kan? Apa yang mereka pertontonkan hari ini tengah-tengah masyarakat. Mengaku diri mereka ilmuwan, mengaku diri mereka akademisi, mengaku mencari fakta dan kebenaran, tapi yang mereka lakukan hari ini adalah mengaburkan sebuah fakta, membelok-belokkan sebuah fakta. Inilah yang mereka hadirkan hari ini. Mengulang-ulang asumsi, opini kebohongan mereka di tengah-tengah masyarakat sehingga sampai hari ini terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang mereka lakukan. Tapi sampai detik ini, sekalipun
sudah naik ke penyidikan, belum ada penetapan tersangka. Kita tunggu sampai bulan ini. Ya, kita tunggu apakah ada penetapan tersangka atau tidak. Kalau tidak, berarti ada yang tidak beres. Ya, teman-teman. Coba kalian telaah dengan akal sehat apa yang mereka hadirkan hari ini. Ya, menyerang Pak Jokowi, maksulkan Gibran, ya, kemudian ijazah Gibran sudah diteliti, dan orang-orangnya itu aja, teman-teman. Yang menjadi pilar 3 orang ini, teman-teman. Ya, 3 orang, Roy Suryo, Tifa, Rismon, teroris. Orang-orang yang mengaku pintar, berkata-kata, mereka jangan tanya untuk berkomunikasi. Segala sesuatu yang bohong pun, ya, sesuatu yang fitnah pun jika disampaikan oleh mereka ini, itu akan meyakinkan karena bahasa-bahasa mereka itu akademis. Ya, akan tetapi masyarakat, come on, waras lah. Apalagi para pendukung mereka. Ya, coba makam ibu kalian, makam bapak kalian, makam keluarga kalian diperlakukan seperti apa yang mereka lakukan hari ini. Saya tanya kepada kalian para pendukung Rismon, Roy, dan Tifa. Ya, bagaimana posisi hati kalian? Apa yang kalian rasakan ketika kalian diperlakukan seperti itu? Ya, mereka lakukan kepada keluarga Pak Jokowi, saya sudah benar-benar geram dan emosi, apalagi Pak Jokowi. Sedih, teman-teman. Sakit hati pastinya. Lantas apa Pak Jokowi akan lakukan apa? Sumpah, teman-teman, ya. Kalau saya ada di kampung atau di kompleks, kalau saya berada, rumah saya dekat dengan makam keluarga Pak Jokowi, dan kemudian mereka lakukan fitnah di situ dan saya ada di situ, saya siram dengan air cuci piring mereka ini, teman-teman. Saya siram mereka. Masuk kalau masuk. Yang penting hanya siram dengan air, nggak luka kan? Ya, tapi airnya pedas, ditaruh cabai, teman-teman. Ya. Karena saking seperti itu, teman-teman. Seharusnya warga yang ada di situ, kalau misalnya saya usir mereka. Kalau misalnya saya warga di situ, saya usir. Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak bermoral, tidak beradab yang mereka pertontonkan. Luar biasa kejinya, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan dan berkeadilan apa yang dilakukan oleh Tifa Roy Suryo ini. Ya. Itulah bagaimana respon masyarakat satu Indonesia ini. Kalian pikir Pak Jokowi atau Indonesia ini pendukungnya sedikit? Banyak. Jauh lebih banyak dari pendukung kalian, hei teroris. Makanya ketika kalian melakukan itu, hati masyarakat teriris-iris. Sakit hati. Ya. Sakit hati dengan apa yang kalian lakukan hari ini. Benar-benar keji, kejam. Tapi itulah mereka. Ya. Merasa diri mereka benar, tapi mereka nggak sadar yang mereka pertontonkan hari ini adalah sesuatu yang menunjukkan karakter iblis setan. Setuju nggak, teman-teman? Kalau hati mereka sudah dikuasai iblis, hati mereka ini. Tapi bang, pakaian mereka kok agamis. Itu dari luar. Kalau orang Manado bilang hati kadondong. Di luar kelihatan mulus, tapi di dalam berduri. Itulah si Tifa, kayak kuburan. Kayak kuburan mereka ini, teman-teman. Seperti kuburan. Di luar terlihat mewah, indah, dihiasi dengan rumah, tapi di dalamnya tulang belulang. Itulah kalau kita mau definisikan mereka ini. Kebencian, fitnahan, tuduhan, cacian, meremehkan orang lain, itu yang mereka lakukan setiap hari. Itu yang sudah menjadi pekerjaan mereka. Siapa yang membiayai mereka ke sana kemari? Siapa? Patut dipertanyakan. Bohirkah? Bisa jadi. Bagaimana pendapat kalian semua? Apakah kalian geram, teman-teman? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.